Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini hari kita bersyukur karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, dan pada hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan sudah mengatakan kita dapat ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja kita yang masih memberikan kekuatan kesehatan untuk saya bisa ada di tempat ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Kepala Sidang yang masih memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita mau sama-sama membuka kitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadanya, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan, saya memberikan tema yaitu mujizat Tuhan terjadi. Dari ayat yang sudah kita baca bersama Bapak Ibu Saudara kasih, ini berbicara mengenai Naaman disembuhkan. Ya, kita akan belajar tentang Naaman. Siapakah Naaman ini sebenarnya? Ya, Naaman adalah panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan Tuhan. Kalau menurut silsilah ya, bahwa Naaman ini adalah cucu dari Benyamin. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa Naaman itu mengalami pergumulan yang begitu berat dalam hidupnya. Ya, bahwa Naaman ini mengalami sakit, dan sakitnya ini adalah sakit yang menajiskan bagi kehidupan Naaman, yaitu dia mengalami penyakit kusta. Dan pada saat itu Naaman memerlukan mujizat terjadi dalam hidupnya, ya, atau Naaman memerlukan kesembuhan di dalam hidupnya. Dan Naaman pada saat itu bergumul bagaimana caranya untuk dia bisa sembuh dari penyakitnya. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk Naaman bisa merasakan mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Yang pertama, kalau kita melihat di ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Ayat 2 sampai 6. Orang-orang pernah keluar berkumpulan dan membawa terkawal seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada yang menyanyi, sekiranya tuanku menghadap nabi yang Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu
Yang pertama, Naaman harus bertindak. Ya, Naaman harus bertindak. Di ayat yang kedua kita bisa melihat bahwa ada seorang anak perempuan dari negeri Israel yang tinggal bersama-sama dengan Naaman pada saat itu. Dia mengatakan kepada istri Naaman untuk Naaman bisa pergi ke Samaria, karena di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Naaman dari penyakitnya pada saat itu. Dan Naaman ini sudah bergumul bagaimana supaya dia mengalami mujizat Tuhan itu, bagaimana dia bisa sembuh dari penyakit kustanya ini. Dan akhirnya Naaman bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh gadis Israel ini. Tetapi Bapak Ibu cuma Tuhan terkasih, Naaman tidak langsung pergi ke Samaria pada saat itu, tetapi dia pergi ke Raja Aram menyampaikan apa yang dikatakan oleh gadis Israel ini. Bagaimana gadis Israel ini mengatakan untuk supaya Naaman pergi ke Samaria, berjumpa dengan nabi yang ada di sana, supaya nabi yang ada di sana menyembuhkan dia. Tetapi justru Naaman tidak langsung pergi. Dia pergi ke Raja Aram. Dan ketika Raja Aram mendengarkan apa yang disampaikan oleh Naaman pada saat itu, Raja Aram memberikan mandat untuk Naaman pergi ke Israel pada saat itu. Dia menulis pesan kepada Raja Israel supaya Naaman ini bisa mengalami kesembuhan. Dan pada saat itu Naaman bertindak. Dia pergi ke Israel, bertemu dengan Raja Israel di sana. Dan ketika dia sudah berada di sana, Naaman berjumpa dengan Raja Israel. Dan ketika Raja Israel melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Naaman, Raja Israel pun memberikan perintah untuk Naaman pergi ke abdi Allah. Dan ketika dia berjumpa dengan nabi itu, Naaman mengalami sukacita yang besar pada Tuhan, karena dia memiliki harapan bahwa dia akan sembuh dari penyakit. Selain dia bertindak, Bapak Ibu Saudara kasih, yang kedua yang dilakukan oleh Naaman pada saat itu, selain dia bertindak berjumpa dengan Nabi Elisa, yang kedua ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ketika Naaman sudah berjumpa dengan Nabi Elisa, maka Nabi Elisa ini memberikan sebuah perintah untuk dia mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Yang kedua yang harus dilakukan oleh Naaman, yaitu dia harus percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi
dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa pada saat itu. Karena apa? Karena dia memiliki ekspektasi atau pemikiran yang berbeda. Dalam pemikiran Naaman pada saat itu, Nabi Elisa bisa menjamah Naaman itu dengan secara langsung. Di ayat yang ke-11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Lihat, ini yang dipikirkan oleh Naaman pada saat itu. Ekspektasinya bahwa Nabi Elisa bisa menjamah dia secara langsung. Tetapi Nabi Elisa berpikir lain, memperkatakan yang lain, jauh dari apa yang dipikirkan oleh Naaman pada saat itu. Akhirnya kekecewaan itu terjadi pada Naaman. Ada banyak anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini, ketika harapannya, keinginannya, ataupun pergumulannya tidak dijawab oleh Tuhan, kekecewaan itu timbul di dalam hati anak-anak Tuhan. Ya. Dan pada akhirnya kepahitan timbul di dalam hati kita masing-masing. Karena apa? Karena dimulai dari yang pertama tadi, bahwa Tuhan tidak memberikan sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal Tuhan bisa memberikan apa yang kita mau. Tetapi terkadang cara Tuhan memberikannya itu berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tuhan mungkin menginginkan kita melakukan dengan cara seperti ini, tapi dalam ekspektasi kita mungkin yang seperti itu. Akhirnya kita tidak bisa menerima berkat Tuhan itu. Dan yang timbul justru apa? Kekecewaan. Karena kita tidak bisa mengikuti apa cara Tuhan. Makanya sangat penting untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya, ya, percaya akan janji-janji Tuhan itu, percaya akan firman Tuhan itu. Memang terkadang firman Tuhan itu keras bagi kita, terkadang sangat menyakitkan hati kita, tapi kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, pasti digenapi. Dan janji Tuhan itu tidak ada yang tidak digenapi, tidak ada yang terlewatkan, pasti semua akan digenapi. Dan kita harus mempercayai firman Tuhan itu. Sama halnya dengan seorang Naaman tadi, ya, dia harus percaya apa yang dikatakan oleh abdi Allah itu atau Nabi Elisa itu kepada dia. Tetapi justru dia tidak percaya dengan hal itu. Dia menggerutu, ya, memiliki kegusaran dalam hatinya dan berkata, kenapa kayak gini, kenapa begitu, dan lain sebagainya. Dan terkadang ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, terkadang kita apa? Memiliki kejengkelan dalam hidup kita. Padahal Tuhan mau memberikan yang terbaik, tetapi cara Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Makanya sangat penting untuk kita percaya, ya. Kita harus percaya kepada Tuhan.
Kita harus percaya akan setiap firman Tuhan. Kita harus percaya akan setiap janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti digenapi. Ada seorang pemuda, ini saya ambil ilustrasi. Pemuda yang memiliki kerohanian yang cukup baik, ya, kekristenannya cukup baik, dan dia memiliki sahabat yang memiliki, ya, kekristenannya hanya di KTP saja. Mereka bersahabat cukup dekat. Pada suatu ketika, tepatnya di hari Minggu, ya, mereka ini bertemu di jalan, dan kawannya yang hanya kristenannya di KTP ini menanyakan kepada kawannya yang memiliki kerohanian yang cukup baik. Dia mengatakan, mau kemana kamu bro? Akhirnya temannya ini mengatakan, saya mau ke gereja. Dan ini hari Minggu, ya. Akhirnya kawannya yang Kristen hanya KTP ini mengatakan, kenapa harus ke gereja? Lebih baik kita pergi ke tempat pekerjaan kita. Kita bisa menghasilkan uang, menghasilkan apa yang kita mau, ya. Apa yang kita butuhkan kita bisa cukupi. Kata si temannya ini. Akhirnya dia mulai memiliki kepercayaan yang bercabang. Benar nggak ya perkataan ini? Ditimbang-timbang, oh ternyata benar. Kalau saya bekerja, saya bisa menghasilkan uang. Akhirnya mereka berdua tidak jadi pergi ke gereja. Yang ada mereka pergi ke mana? Ke tempat pekerjaan untuk menghasilkan uang. Alkitab mengatakan bahwa susah payahmu tidak menjadikan engkau kaya. Ya, karena berkat Tuhanlah kita bisa memperoleh berkat. Kita sebagai anak Tuhan, ketika kita melihat cerita ini, ya, ini adalah pembelajaran berharga bagi kita. Jangan kita memiliki kepercayaan yang tercatat. Jangan dengarkan perkataan dari sahabat-sahabatmu, orang dekatmu, dan lain sebagainya. Tapi engkau harus mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Itu yang harus engkau pegang, engkau percayai. Jangan engkau percaya apa yang dikatakan oleh manusia. Karena belum tentu apa yang dikatakan manusia itu bisa menyelamatkan hidupmu. Belum tentu perkataan manusia itu bisa membawa engkau dalam berkat-berkat Tuhan. Tapi mungkin justru engkau bisa jatuh dan engkau bisa celaka dan lain sebagainya di dalam hidupmu. Makanya kita harus percaya kepada Tuhan. Ya. Biarpun terkadang firman Tuhan itu keras bagi kita, tapi kita harus pegang itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang sudah katakan amin. Ya. Sama halnya juga dengan Naaman. Ya. Dia harus percaya apa yang dikatakan oleh Elisa pada saat itu. Abdi Allah itu, tapi justru dia gusar hatinya. Ya. Dan dikatakan di ayat selanjutnya, dikatakan ayat 12, bukankah Abana dan Parpa sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. lihat, dia sampai mengeluh, ya,
percaya itu. Justru dia menggerutu, dia ngomel. Dan ini adalah cerminan kehidupan orang Kristen di zaman akhir ini. Ada banyak orang-orang Kristen ketika pergumulannya, ketika harapannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, terkadang kita memiliki sifat seperti ini. Kita menggerutu, kita ngomel, ya, memiliki memiliki hati yang gusar. Karena apa? Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Padahal sebenarnya di balik itu semua ada jawaban Tuhan atas setiap pergumulan kita. Tetapi kita tidak bisa mengikuti cara Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti apa maunya Tuhan untuk kita lakukan. Karena apa? Terkadang kita masih timbang-timbang dalam pemikiran kita. Benar gak sih perkataan itu? Benar gak sih firman Tuhan itu? Benar gak sih apa yang disampaikan oleh Pak Gembala itu? Terkadang kita masih timbang-timbang. Dan akhirnya kita memiliki kepercayaan yang bercabang. Tidak ada lancip menuju ke Tuhan. Kita justru mempercayai apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kita. Kita justru mempercayai apa yang dikatakan orang-orang terdekat kita. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan kita tidak mempercayai lagi. Akhirnya pergumulan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan tidak jawab, ya. Tuhan jawab, tetapi cara Tuhan itu berbeda. Memberikan jawabannya atas kita dengan apa yang kita mau. Tetapi kita harus sebenarnya mempercayai supaya apa? Kita menerima jawaban daripada Tuhan itu. Amin. Kita harus mempercayai. Sekali lagi, biarpun firman Tuhan itu keras begitu, kita harus percaya. Kita ikuti maunya Tuhan, caranya Tuhan, supaya kita menerima mujizat daripada Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana caranya Naaman memperoleh mujizat? Ayat yang ke-12. Maaf, 14, 15. Maka barulah ia membenarkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan hati Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada hati Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Yang terakhir yang dilakukan oleh Naaman, dia memiliki kerendahan hati. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Naaman benar-benar membutuhkan mujizat yang berasal dari Tuhan. Namun ada satu hal yang harus dilakukan oleh Naaman pada saat itu, yaitu kerendahan. Ketika abdi Allah itu, Nabi Elisa itu menyuruh dia untuk mandi, ya, ke sungai Yordan selama 7 kali, namun Naaman tidak mau melakukannya. Ya, karena apa? Karena dia belum memiliki kerendahan hati. Tetapi
dia mulai berpikir. Dia mulai menyadari bahwa dia membutuhkan mujizat Tuhan. Akhirnya dia turun, ya, ia membenarkan dirinya sesuai dengan apa yang dikatakan abdi Allah itu kepada dia. Dia membenarkan dirinya di sungai Yordan itu sebanyak 7 kali. Dan ketika itu juga mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dia sembuh dari penyakit kustanya dan tubuhnya, Alkitab mengatakan apa? Menjadi tahir. Ya. Dan tubuhnya seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Luar biasa ini. Amin. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kedua hal yang pertama tadi mungkin sangat gampang untuk kita lakukan. Ya. Yang pertama tadi dikatakan apa? Bahwa kita harus bertindak. Mungkin gampang untuk kita bertindak. Dan mungkin yang kedua masih bisa untuk kita lakukan, yaitu percaya. Tetapi bagaimana dengan poin yang ketiga ini? Untuk kita memiliki kerendahan hati. Ada banyak anak-anak Tuhan di hari-hari terakhir ini tidak bisa memiliki kerendahan hati. Ya. Ketika kita mendapatkan kepercayaan oleh otoritas tertinggi di gereja kita atau dari gembala kita, ketika kita diberi kepercayaan untuk melayani Tuhan, terkadang kita tidak bisa merendahkan hati untuk melakukannya. Ini yang dialami oleh Naaman pada saat itu. Ketika abdi Allah itu menyuruh dia untuk mandi ke sungai Yordan, dia tidak mau melakukannya. Karena apa? Dia masih menimbang-nimbang itu dan dia tidak memiliki kerendahan hati. Tetapi ketika dia mulai berpikir bahwa dia membutuhkan mujizat Tuhan itu, dia sadar bahwa dia memerlukan namanya kerendahan hati. Dan akhirnya ketika dia memiliki kerendahan hati itu, dia mengalami mujizat. Ketika kita juga sebagai anak Tuhan memerlukan namanya mujizat Tuhan, ketika kita memerlukan namanya uluran tangan Tuhan, milikilah kerendahan hati itu. Ketika kita diberikan kepercayaan dari hamba Tuhan atau gembala kita di tempat ini, responnya itu dengan baik. Miliki kerendahan hati, lakukan itu. Karena itu semua hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju dengan amin? Ya. Miliki kerendahan hati. Lakukan semuanya itu dengan kerendahan hati. Biarpun mungkin pelayanan yang kita lakukan itu sangat-sangat sederhana. Mungkin engkau hanya diberikan kepercayaan hanya menjaga persembahan, menerima tamu atau parkir, atau mungkin hanya bersih-bersih gereja. Ya. Lakukan itu dengan kerendahan hati supaya semua itu menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya. Sangat penting bagi kita untuk memiliki kerendahan hati supaya mujizat Tuhan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Puji Tuhan. Disitulah dia mulai terbuka mata rohaninya. Ya.
disitulah dia sadar bahwa ketika dia memiliki kerendahan hati, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan Naaman pada saat itu. Ya. Dan di balik kesembuhan yang dialami oleh Naaman ini, Bapak Ibu jemaat terkasih, ada dua hal yang dialami oleh Naaman, dan ini sangat luar biasa. Ya, ada dua hal yang terjadi dalam kehidupan Naaman. Ayat 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah kuberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Yang pertama, mengalami pertobatan. Ya. Mengalami pertobatan. Dia sadar bahwa Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kesembuhan dalam hidupnya. Dan dikatakan apa? Dia tidak seperti yang dulu-dulu lagi. Dia akan mempersembahkan korban bakarannya atau korban sembelihannya hanya kepada Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah menerima mujizat Tuhan, ketika kita sudah menerima berkat daripada Tuhan, ketika kita sudah menerima lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, mari jangan kita lupakan Tuhan yang menyembuhkan engkau, yang menolong engkau. Justru kita harus apa? Harus mengingat kebaikan Tuhan itu. Yang setuju katakan amin. Kita mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin di zaman sekarang kita tidak melakukan ini, tetapi kita bisa melakukannya dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau minggu lalu, ya, gembala kita ada menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Banyak yang dipilih, tetapi sedikit yang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Dari poin-poin itu, Bapak Ibu jemaat terkasih, mungkin ada yang ingat poin yang keempat. Apa dikatakan? Kita harus banyak memberi dan berkorban. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Naaman. Ketika dia pulih dari kesehatannya, pulih dari setiap penyakitnya, Naaman mempersembahkan korban hanya kepada Tuhan. Kita mungkin bisa mempersembahkan korban dengan apa yang kita miliki, dengan harta benda kita, dengan seluruh kehidupan kita. Kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa itu kepada kita masing-masing. Jangan engkau genggam, tapi mulai kita nabur, buka tanganmu untuk pekerjaan Tuhan. Tubuhmu jadikan persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Mulai terlibat dalam pelayanan, ya, karena Tuhan sudah memberikan mujizat dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Dan yang kedua yang dialami oleh Naaman, ayat 18. Ayat 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut, apabila Tuhanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabdinya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu,
kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Yang kedua yang dialami oleh Naaman, selain dia bertobat dari kebiasaan dia yang lama, ya, dari kebiasaan dia mempersembahkan korbannya kepada ilah-ilah lain atau kepada Allah-Allah lain. Yang kedua, dia mengakui kesalahannya. Ada banyak kesalahan yang dia alami pada saat itu. Ada banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh Naaman pada saat itu. Dan pada saat itu Naaman setelah dia pulih dari kesehatan, dia sadar dia berbalik 180 derajat dan dia kembali kepada jalan Tuhan itu. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah menerima mujizat Tuhan, ketika kita sudah menerima berkat Tuhan, jangan engkau sekali-kali lupakan Tuhan. Amin. Jangan justru ketika engkau sudah menerima berkat Tuhan, ketika engkau sudah menerima mujizat daripada Tuhan, justru engkau lari dari hadapan Tuhan. Jangan. Tetapi justru engkau semakin dekat kepada Tuhan. Ya. Akui kesalahan, kehilapanmu, kekuranganmu, akui di hadapan Tuhan, supaya kita tetap berada dalam jalannya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin saat ini kita memerlukan yang namanya mujizat Tuhan. Baik mujizat dalam kesembuhan ilahi, baik kesembuhan dalam hal keuangan, atau kita memerlukan mujizat dalam rumah tangga kita. Lakukan ketiga hal ini. Engkau harus bertindak, engkau harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan milikilah kerendahan hati, supaya mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman yang begitu menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan membuat kami sadar akan setiap perilaku kami selama ini. Kalau mungkin selama ini kami ada salah di hadapan Tuhan, kalau mungkin selama ini kami keluar dari jalurnya Tuhan, ampuni kami ya Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu, dan ajari kami ya Bapa, untuk kami bisa bertindak, untuk kami bisa bertindak mencari Tuhan di hari-hari terakhir ini. Karena kami mau semakin intim dekat kepada Tuhan, supaya kami bisa menikmati lawatan Allah itu dalam setiap kehidupan kami. Dan ajari kami untuk percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan memiliki iman yang teguh, yang tertancap dalam kehidupan firman Tuhan, supaya kami jangan digoyahkan oleh dunia saat ini, tetapi kami memiliki iman yang teguh, yang kokoh akan kebenaran firman-Mu. Ajari kami ya Bapa, supaya kami percaya akan setiap janji-janji Tuhan, setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan ajari kami ya Bapa, untuk memiliki kerendahan hati, memiliki kerendahan diri, untuk kami bisa sujud menyembah di bawah kayu salib Tuhan. Karena Tuhan sajalah yang sanggup memberikan kesembuhan itu, memberikan mujizat itu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa, jika kami selama ini tidak memiliki kerendahan. Ampuni kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, supaya kami kudus di hadapan-Mu. Terima kasih.
Ajari kami ya Bapa, untuk tetap memiliki kerendahan hati, kerendahan diri, supaya kami bisa menerima mujizat daripada Tuhan. Menerangkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Simpankan itu dalam roh hati kami, supaya itu tertanam, berakar dan menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kami. Dan ajari kami untuk menjadi pelaku dalam firman-Mu ya Bapa. Hamba-Mu terbatas untuk menyatakan, tapi biarlah Roh Kudus terus mengingatkan, berbicara dalam setiap kehidupan kami, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami terima firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.